Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, insan muda. Jumpa kembali bersama gua Ilham Pradipta di podcast Bertamasya yang kali ini edisinya sedang ngetem di salah satu event fenomenal di bulan suci Ramadan, yaitu Symphony of Iftar. Nah, ini acaranya ada di Cibis Park di daerah Jakarta Selatan ya, TBC Matupang. Ini acaranya dari tanggal 12 sampai tanggal 14. Dan insya Allah di acara ini banyak banget keseruan-keseruannya. Salah satunya adalah keseruan podcast ngetem yang dilaksanakan di Ramadan kali ini bersama tim podcast Bertamasya. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Masya Allah ya, ini keren banget. Kita kedatangan dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu dokter Fitria Ramdita Budi. Iya, betul. Dokter kepala seksi bagian apa tadi Bu? Pencegahan dan pengendalian penyakit dari Sudin Kes Jakarta Selatan. Yo, nih kehadiran Ibu di sini mau sidak. Oh, enggak juga. Takut ya. Takut ya. Karena kan tadi kalau misalnya ngomongin masalah apa tadi Bu? Pencegahan, pengendalian penyakit. Ya, kita singkat biasanya P2P. P2P, pencegahan. P3 jatuhnya ya. Iya. Jadi partai ya? Iya, jadi partai, nggak boleh ya. P2P, iya ya, kenapa nggak P3 ya? Baru nggak saya? Pengendalian, pencegahan penyakit. Pencegahan dan pengendalian penyakit. Pencegahan. Kenapa harus pencegahan dulu baru pengendalian? Karena kan upaya pertama kita harus mencegah dulu. I see. Secara bahasa itu dicegah dulu. Kalau udah kena baru kendalikan. Oke. Nah, apa sih yang dicegah Bu dari Sudinkes Jakarta Selatan ini Bu, kalau boleh tahu? Jakarta Selatan ini jadi seksi P2P itu membawahi jadi berbagai macam penyakit ya. Oke. Terkait penyakit, baik penyakit menular, penyakit tidak menular, dan ada terkait imunisasi, kemudian haji, surveillance, dan kesehatan lingkungan. Itu semua berada di bawah seksi pencegahan dan pengendalian penyakit. Oke. Bagaimana upaya kita nih yang tugas di bawah seksi P2P itu menjaga agar penyakit-penyakit yang ada di Jakarta atau di Indonesia bisa kita kendalikan, kita cegah dan kita kendalikan. Oke. Jadi memang fungsi secara umumnya adalah memastikan masyarakat Indonesia, khususnya di daerah Jakarta Selatan, itu tidak terkena penyakit-penyakit yang ada, gitu ya. Jadi kita sebenarnya kalau kebetulan saya bertugas di situ Dinas Kesehatan, di situ kita melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian terhadap program-program kesehatan yang ada di wilayah Jakarta Selatan. I see. Kita melakukan binwasda kita bilangnya ya. Pembinaan, pengawasan, pengendalian pada fasilitas kesehatan, puskesmas, rumah sakit, apotek, dan lain-lain. Ya. Ini kan tadi yang Ibu dokter sampaikan bahwa penyakit-penyakitnya ini kan lumayan, nggak tahu ya Bu, ini dari tingkat sedang atau ringan, sedang atau semuanya termasuk? Semuanya penyakit menular, penyakit tidak menular. Penyakit menular dan tidak menular itu artinya dengan berbagai macam cara. Kan ada yang menular karena udara, karena penyakit. Jadi kayak misalnya di program penyakit di bawah P2P itu untuk penyakitnya itu ada TB, program TB, pengendalian pencegahan pengendalian TB, pengendalian TB itu tuberkulosis, ya HIV tadi. Itu termasuk di Ibu juga ranahnya. Oke. Kusta, lupus kayak gitu-gitu. Kalau lupus dia masuknya ke penyakit nanti tidak menular. Penyakit tidak menularnya ada banyak nih. Menular COVID termasuk menular. Berarti kemarin Ibu termasuk tim yang turun tangan nih. Oke. Kalau yang tidak menular mah macam-macam ya Bu ya. Hipertensi, DM. Iya. Penyakit genetik lah, keturunan gitu ya. Itu termasuk di bagian dari apa tadi? Kepala P2P tadi. Oke. Ada kesehatan lingkungan. Itu yang salah satunya adalah kita ini nih, nanti kan kita puasa nih banyak takjil nih, kita lakukan pemeriksaan. Oke, itu masuknya ke lingkungan. Kesehatan lingkungan. Nah, ini menarik nih Bu, artinya kan kita melihat bahwa Ramadan ini penuh dengan keberkahan. Salah satu keberkahannya itu adalah banyaknya para ibu-ibu rumah tangga mendapatkan opportunity untuk membuka usaha dadakan gitu kan. Salah satunya takjil tadi. Ada yang tiba-tiba kemarin nggak jualan, pas lagi bulan Ramadan jualan takjil gitu ya. Kolak, goreng-gorengan, itu kan salah satu produk makanan yang sangat mudah dan murah untuk dibuat gitu kan Bu ya. Nah, ini termasuk Ibu melakukan itu. pengecekan Bu Dokter itu dan tim? Jadi memang sebenarnya Kementerian Kesehatan tuh mengeluarkan edaran kepada Dinas Kesehatan di seluruh Indonesia gitu, untuk melakukan
pembinaan dan pengawasan pangan terutama di masa Ramadan ini. Karena memang seperti yang tadi Mas bilang bahwa makin menjamur nih di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu memang pengawasan harus diperketat. Agak perketat ya. Jadi, gitu. Dinas Kesehatan juga melalui instruksi Kepala Dinas kita mengeluarkan instruksi untuk Sudinkes dan Puskesmas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jajanan pangan yang ada di wilayahnya. Oke. Pemeriksaan. Nah, boleh tahu nggak Bu Dokter, ini yang dilakukan SOP atau apa namanya juklak? Ya itunya lah ya, pokoknya ya. Teknis-teknisnya itu seperti apa sih Bu urutannya Bu? Ya, jadi sebenarnya pertama tentunya Puskesmas ini bersama tim ya, tim sanitarian, pemeriksa laboratorium untuk melakukan turun ke lapangan. Visit ke para pedagang-pedagang tersebut. Terutama kita memang mengincarnya yang pangan siap saji ya. Gitu. Oke. Apa namanya yang gorengan-gorengan tadi, kolak-kolak gitu. Dan memang kita menyasar ke yaitu gerai-gerai yang kemarin nggak ada, sekarang nggak ada. Gitu. Sekarang kok ada. Iya. Jadi yang seperti itu. Kita dan sifatnya sampling, nggak semuanya. Oke. Beberapa pedagang. Nah kemudian kita ambil sampel. Sampel yang kita ambil itu adalah sampel-sampel yang kita curigai ini bisa berpotensi tercemar bahan berbahaya. Oke. Misalnya kayak bakso itu kan kalau pakai formalin. Iya banyak ininya lah ya materi jelly, komposisinya ya. Cincau. Jadi kita melihat produk yang dijualnya juga. Oke. Kita main ambil aja. Ternyata dalam satu gang itu ada 10 yang jualan, 10 diambil enggak. Ternyata tapi dilihat lagi produknya. Oke. Misalnya mie-nya kok mencurigakan dia warnanya sekali, mengkilat gitu. Terus kemudian dia jual kerupuknya kok warna merahnya aneh ya. Kita bisa melihatkan berdasarkan pengalaman teman-teman juga. Jadi yang mencurigakan seperti kayak ada pacar Cina itu kan ada. Iya, betul. Nah itu kita ambil sebagai sampel. Nah, punten Bu Dokter, ini ketika melakukan itu, apakah tim dari Puskesmas itu tiba-tiba di lapangan atau ngelihat dulu, ngasih tahu orang yang jualan atau gimana tuh Bu teknisnya Bu? Jadi sebenarnya kita nggak ngasih tahu yang jualan. Sidak lah jatuhnya. Ya sidak. Biasanya kita juga turun nggak hanya sendiri, tapi didampingi lintas sektor. Seperti kemarin kita bersama-sama Puskesmas pembantu Pondok Labu, Puskesmas Kecamatan Cilandak, itu wilayah Cilandak ya. Kemudian didampingi oleh Satpol PP. Untuk mengamankan nih, takutnya kan ada apa nih rame-rame kan? Iya. Karena khawatir gini Bu, kalau dari saya pribadi kita kan ngelihatnya takutnya si pedagangnya ini ketika kayak digerebek gitu, artinya enggak ya. Terus kemudian kemarin juga kita bersama didampingi juga oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian Kesehatan. Oke. Kalau ditemukan ketika diambil sampel ditemukan nih ternyata memang mengandung, diedukasi berarti. Iya. Jadi ketika kita turun lapangan, pemeriksaannya kebetulan kemarin karena tidak memungkinkan melakukan pemeriksaan di lapangan, kita lakukan pemeriksaan di Puskesmas karena lokasinya juga dekat sama tempat pedagang. Jadi ketika sudah dapat sampel, sampelnya akan dibawa ke laboratorium di Puskesmas untuk diperiksa. Sementara itu petugas yang di lapangan ini, jadi kita nggak cuma satu orang kan, petugas yang di lapangan ini dia akan memberikan edukasi yang pedagang, misalnya makanannya itu dia tertutup apa enggak, kan terbuka gitu. Iya betul. Nah ini juga buat yang dagang ya Bapak Ibu ya, mohon maaf nih Bu, kalau misalnya lagi jualan takjil, tolong dipastikan di pinggir jalan ditutup. Ya. Benar, biar sama udara polutan gitu ya. Terus kemudian kalau yang berdiri di depannya pembeli kan ngomong itu ya. Gitu, jadi dipastikan juga higienisnya gitu ya Bu Dokter ya. Dan juga kalau pedagangnya itu sebisa mungkin menjaga kebersihan dirinya ya, kemudian menggunakan alat pelindung dirinya seperti menggunakan apron. Proper lah ya gitu ya. Sarung tangan, menggunakan masker. Jadi menjaga higienis dari pangan yang dijual. Dan itu adalah salah satu langkah pencegahan yang harus dilakukan gitu ya daripada masyarakat. Nah tapi gini Bu, ini kan kalau buat beberapa mungkin saya pribadi lah, saya ngeliatnya kayak ngapain tinggal jualan ribet begitu dah gitu. Orang kita mau nyari duit kok gitu. Itu seberapa penting sebenarnya Bu kesadaran tentang keamanan pangan ini Bu, lingkungan gitu tadi Bu? Jadi memang apakah ada undang-undangnya gitu Bu? Jadi kita kalau melihat data ya, jadi tahun 2024 itu Kemenkes itu menginformasikan bahwa pada tahun tersebut ada sekitar 300 sekian kasus KLB atau kejadian luar biasa akibat keracunan pangan.
Keracunan. Keracunan pangan. Oke. Jadi dari jumlah kasus tersebut itu korbannya itu yang terdampak ya, yang terdampak Iya. itu ada sekitar 11.000. Wah, 11.000 banyak. 300 kasus, 11.000. Yang terdampak. Yo, berarti kurang lebih bisa. Itu 20 meninggal. Ya. Ada yang meninggal. Nah, jadi kita bisa melihat kan bahwa ini tuh penting. Ya. Jadi masalah isu-isu prioritas gitu kan. Ya. Masalah ini dan memang juga undang-undang sudah Mengatur tentang ya. ketahanan pangan gitu, dimana Ah. bahwa kita harus menjamin pangan yang disajikan itu bebas dari cemaran baik biologi, kimia maupun fisika. Oh. Kita aman mengkonsumsi ya. Ya. Dan ini memang erat kaitannya sama generasi kita yang akan datang ya. Kita kan you are what you eat ya kan Bu ya. Iya. Kalau misalnya kita makan makanan yang baik, yang sehat, ya bergizi, insya Allah masa depan bagus buat generasi kita. Tapi kalau misalnya kita jualan tapi makanannya ternyata terpapar gitu ya, ada penyakit-penyakit, bisa jadi ada penyakit yang bermutasi gitu ya Bu. Iya. Ada kemungkinan. Jadi biasanya kalau kemarin itu kita melakukan pengecekan 4 parameter. Oke, banyak ya. Iya. Jadi ada formalin, boraks, kemudian metanil yellow sama rodamin B itu biasa dipakai oleh tekstil ya. Iya. Warna yang tidak buat makanan. Nah itu kemarin pemeriksaan yang kita lakukan gitu. Jadi kalau zat-zat tersebut itu berbahaya, tidak boleh dikonsumsi oleh tubuh manusia. Ketika itu dikonsumsi tentunya akan memberikan efek pada tubuh manusia. Kedepannya bisa menjadi kanker. Ya. Jadi memang ini penting sekali. Ya, kalau tadi Bu yang 300 sekian kasus dan 11.000 yang terkena keracunan makanan itu kalau boleh tahu ada penyebabnya nggak Bu? Atau ada misalnya karena pedagangnya nggak tahu atau karena pedagangnya pengen irit? Ya. Nah ini kan salah satu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong keracunan pangan itu rantainya panjang. Dari mulai proses dia produksi bahan bakunya itu jadi gitu, kemudian diolah sampai itu disajikan. Sampai disajikan. Jadi bisa aja nih produksinya oke, tapi penyajiannya nggak oke, keracunan pangan. Atau bisa aja memang proses tidak amannya udah mulai dari awal. Jadi semua rantai itu berpotensi untuk terjadi keracunan pangan. Bisa jadi pedagangnya sudah menggunakan komposisi produk-produk yang bagus, tapi ketika diproses, misalnya harusnya cuma 1 hari dibiarkan, ternyata lebih jadi basi atau jadi terfermentasi. Atau enggak dia tidak menggunakan APD yang tepat. Terkontaminasi. Oke. Jadi memang pedagang itu juga perlu memiliki ilmu lingkungan tadi ya Bu ya. Jadi memang kalau kita ada namanya pelatihan SLHS Life Hygiene Sanitasi itu. Pelatihan SLHS Sertifikat Life Hygiene Sanitasi kepada penjamah makanan. Dan itu umum untuk para pengusaha. Iya, jadi mereka bisa mendaftarkan gitu nanti ada diatur secara terjadwal kita akan melaksanakan kapan, kemudian kuotanya sekian, mendaftar bisa mengikuti secara gratis. Gratis Bu. Gratis, Wah. Ya, tapi ada kuotanya ya? Ada kuotanya, harus mendaftar, ada proses pendaftarannya. Nah, di situ kita melakukan pelatihan tadi, edukasi. Jadi awal sampai akhir, termasuk juga tambahan pangan bahan berbahaya yang seperti formalin, itu juga diajarkan bagaimana ciri-ciri makanannya. Yang ketahuan. Mereka lebih aware dan bisa diterapkan karena pangan itu kan memegang peranan penting ya. Iya. Dan ini juga bisa meningkatkan value pedagang gitu ya. Jadi dan pedagang bisa naik kelas gitu ya Bu ya. Jadi, biasanya kalau yang sudah punya SLHS itu nanti diberikan kayak mereka bisa mencetak semacam stiker dan itu bisa ditempelkan di depan warungnya. Jadi ibaratnya ada stiker kayak MUI sertifikasi halal gitu ya. Kita lihat halal berarti orang kan aman. Nah kalau kita lihat ada SLHS lebih lagi. Ini pedagangnya, pengusahanya yang jualan udah terpapar sama bagaimana pengelolaan makanan dengan aman. Jadi disajikan. Iya. Orang jadi nggak cuma halal, aman karena halal, tapi aman karena higienis tadi. Jadi lebih yakin buat mengkonsumsi itu. Ini sarana promosi juga sebenarnya ya. Iya. Kalau sekolah tuh kan akreditasi. Iya, betul. Jadi untuk makanan ini sertifikasi atau akreditasi lumayan banyak ya. Iya. Sertifikasi halal. Terus juga tadi ada SLHSS, ada BPOM lagi ya Bu ya. BPOM lebih ke makanan kemasan. Nah Bu, tadi kita lanjut nih masalah tadi pedagang. Kalau misalnya pedagangnya ternyata memang ketika sudah di sampling
ada cemaran misalnya di makanan itu apakah ditangkap atau diapain nih Bu Dokter nih? Mohon izin Bu, saya perlu tahu nih. Ya, jadi ketika makanan tersebut kita temukan, tentunya kita lakukan pembinaan pada pedagang. Oke, pembinaan itu dalam arti penjelasan dulu, edukasi. Karena gini, belum tentu pedagang itu juga tahu, kadang dia kan mengambil bahan baku dari sumber yang lain. Ya. Periksa ternyata tahunya mengandung formalin. Ya. Bukan dia yang produksi tahunya, tapi dia membeli dari pasar. Dia beli dari pasar. Jadi kita kasih tahu pembinaan kepada pedagang bahwa ibu ini ciri-ciri yang makanan berformalin seperti ini. Jadi bahan baku jangan yang seperti ini. Kita lakukan pembinaan. Kalau bisa ya jangan ke toko itu lagi gitu kan. Terus kemudian selain dilakukan pembinaan juga, ketika nanti tentunya makanan harus ditarik. Makanan semua makanan yang sudah dibuat yang diproduksi ya. Itu ketemu formalin kita tarik. Dan sebelum dia juga mengeluarkan hasil itu tidak sembarangan. Misalnya hasil diperiksa di puskesmas, sampel dibawa ke puskesmas, hasilnya positif, kita nggak langsung, Bu ini positif, harus kita ambil makanannya. Enggak. Tapi kita harus konfirmasi lagi ke Lapkesda. Sampelnya akan kita kirim ke laboratorium kesehatan daerah. Di situ akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apakah ini benar-benar mengandung zat beracun tersebut atau tidak. Ketika iya hasilnya mengandung, maka kita lakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Karena ini kan membutuhkan banyak kolaborasi, bukan hanya kesehatan saja. Perizinan kan bukan di kita gitu ya. Kemudian penegakan sanksi kita nanti mungkin perlu dibantu oleh sektor-sektor terkait. Jadi intinya untuk cross checknya 2 kali, double check gitu ya Dok ya. Ketika memang kalau misalnya memang udah ketahuan ini ibu udah dikasih peringatan, ternyata terulang lagi, nah itu bisa dikasih sanksi, bisa sampai pencabutan izin usaha oleh instansi yang berwenang. Jangan ya. Untuk menjajakan makanan. Menarik ya. Jadi buat para pedagang juga penting, buat pembeli juga penting buat tahu gitu. Nah Bu, terakhir Bu Dokter, ini menarik sebenarnya. Aku pengen ngegali lebih lanjut, cuma karena waktu kita terbatas ya Dokter ya. Mungkin juga Dokter mau sidak para pedagang yang ada di event Ramadan kali ini di Symphony of Victor kali ya, bisa sekalian ngecek. Mudah-mudahan semua aman di sini ya. Terakhir dari Ibu, mungkin Ibu bisa ngasih tahu kepada penonton dan juga para pedagang tips untuk mengetahui makanan-makanan yang tercemar, Bu. Ya, jadi kalau untuk konsumen dulu ya, untuk konsumen ini kita harus pinter untuk melihat jajanan makanan nih. Jadi jangan hanya tergiur oleh tampilan yang menarik, warna yang menarik, harga yang murah, tapi kita tidak menjaga atau tidak memperhatikan keamanan pangannya. Nah, kita bisa melihat dari apa? Misalnya nih, kalau makanan yang terlalu warnanya terlalu cerah, glowing atau gitu, itu hati-hati. Cerahnya aneh gitu kan kelihatan. Terus kemudian baunya tercium bau kimia yang mencurigakan, itu dihindari. Kemudian juga tentunya konsumen harus pandai juga untuk melihat tempat jualannya terus bersih gitu. Tempat jualan bersih, pedagangnya dilihat, pedagangnya juga pastikan membeli di pedagang yang bersih. Higienis. Kita bisa menjamin makanan yang kita ambil itu makanan yang baik. Nah, untuk pedagang sendiri juga ketika memilih bahan baku harus pandai juga, jangan sembarangan memilih bahan baku. Jadi bahan baku yang segar, kemudian seperti kayak kalau tahu itu, kalau penggunaan boraks atau formalin itu kan membuat bahan makanan menjadi keras, kenyal, itu mencurigakan. Jadi dari yang seperti itu. Terus kalau dia yang bahan bakunya awet tahan lama lebih dari 5 hari, itu kan tentunya sudah mencurigakan, itu jangan digunakan. Pedagang juga harus pandai untuk melihat bahan baku yang baik. Terus kemudian juga berdaganglah di lokasi yang baik juga. Dari misalnya tidak dekat tumpukan sampah, tempatnya bersih, menggunakan APD, pencampit sarung tangan, apron dan lain-lain. Jadi pedagang harus sadar bahwa menjaga keamanan pangan itu merupakan tanggung jawabnya juga. Gitu. Oke, terima kasih Dokter Dita, ini luar biasa ilmunya ya. Terus tadi buat para pedagang pengen cari tahu langsung hubungin puskesmas terdekat aja kali ya? Atau ke Sudin terdekat? Ya, bisa. Bisa ya, nanti kontak atau cari tahu di Instagram gimana caranya supaya jadi pedagang yang melek tentang P2P tadi, SLHS tadi gitu. Baik Bu Dokter, terima kasih atas waktunya ya. Insan muda nih luar biasa kita di episode kali ini kita bisa ngobrol sama dokter. Nanti akan ada lagi beberapa narsum, jadi pantengin terus. Pastikan kalian subscribe channel YouTube ini, jangan sampai ketinggalan, dan juga like, komen, dan share. Apalagi buat para pedagang takjil
yang lagi jualan di bulan Ramadan ya. Insya Allah ketemu lagi bersama gue Ilham Pradipta di episode selanjutnya. Gue pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.